Selamat siang kepada Ibu dosen. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas PJBL kami mengenai elemen kolom balok. Di sini kelompok 6 beranggotakan ada Kamar Seli dengan NIM 221118, Raisa Aurelia dengan NIM 22001, Hans David Panjaitan 22057, Mikael Ersada Tarigan dengan NIM 22059, dan yang terakhir Melisa Yolanda Sibuya dengan NIM 220126. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Kak Marseli. Yang pertama, komponen struktur simetris ganda dan tunggal yang memikul lentur dan tarik. Batasan yang harus diperhatikan sama dengan komponen struktur yang memikul lentur dan tekan, yaitu pada persamaan 8.1 dan 8.2. Untuk desain sesuai dengan DFBT, maka dapat ditentukan nilai sebagai berikut. PC sama dengan diameter T, PN sama dengan kekuatan aksial desain, KIPS atau N, MC sama dengan diameter B, MN sama dengan kekuatan lentur desain, keep in atau NMM. Diameter T sama dengan faktor ketahanan untuk tarik, diameter B faktor ketahanan untuk lentur yaitu 0,90. Untuk desain sesuai dengan DKI, maka dapat ditentukan nilai sebagai berikut, yaitu PC sama dengan PN per omega T sama dengan kekuatan lentur izin, omega T sama dengan faktor ketahanan untuk tarik, omega B sama dengan faktor ketahanan untuk lentur. Komponen struktur simetris ganda dan tunggal yang memiliki lentur dan tekanan. Terdapat batasan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, jika PR per PC lebih besar dari 0,2, maka PR per PC tambah 8,9 per 9 dalam kurung MRX per MCX tambah MRY per MCY lebih kurang dari 1,0. Dan B, jika PR per PC lebih kurang lebih kurang 0,2, maka PR per 2 PC tambah 8 per 9 dalam kurung MRX per MCX tambah MRY per MCY lebih kecil lebih kecil dari 1, di mana PR kuat aksial perlu elemen struktur dengan menggunakan kombinasi beban DFBT atau DKI. PC sama dengan kuat rencana elemen struktur dalam kondisi tarik atau tekan. MR sama dengan kuat lentur perlu elemen struktur dengan menggunakan kombinasi beban DFBT atau DKI. MC sama dengan kuat lentur yang tersedia. X sama dengan simbol untuk momen lentur pada sumbu kuat penampang. Y sama dengan simbol untuk momen lentur pada sumbu kuat penampang. Untuk desain sesuai dengan DFBT, maka dapat ditentukan nilai sebagai berikut, yaitu PC sama dengan kekuatan aksial desain, MC sama dengan kekuatan lentur desain, diameter T sama dengan faktor ketahanan untuk tarik, yaitu 0,90, diameter B sama dengan faktor ketahanan untuk lentur, yaitu 0,90 juga. Untuk desain sesuai DKI, maka dapat ditentukan sebagai berikut. PC sama dengan kekuatan aksial izin, MC sama dengan kekuatan lentur, omega C sama dengan faktor keamanan untuk tekan, yaitu 1,67, omega B sama dengan faktor keamanan untuk lentur sama dengan 1,67. Berikutnya, Lalu ada faktor pembesaran momen. Berdasarkan SNI 1729-2020, prosedur pendekatan untuk analisis FVORD kedua pada struktur dilakukan dengan memperbesar kekuatan perlu. Prosedur perhitungannya adalah sebagai berikut. MR sama dengan B1 dikali MNT tambah B2 dikali MLT. PR sama dengan PNT tambah B2 dikali PLT, di mana B1 sama dengan pengali untuk memperhitungkan efek PY pada setiap komponen struktur yang memikul tekan dan lentur, yaitu bernilai 1. B2 adalah pengali untuk perhitungan efek P pada setiap tingkat struktur dan setiap arah translasi lateral tingkat.
Pengali B1 untuk PY. B1 sama dengan CM per 1 kurang alfa dikali PR per PE1 lebih besar sama dengan 1. Di mana PE1 ialah V kuadrat dikali EI per LC1 kuadrat. Dengan alfa sama dengan 1, itu menurut DFBT, dan menurut DKI alfa sama dengan 1,6. Lalu PR dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan PR sama dengan PNT dikali PLT. Tambah PLT. Lalu CM sama dengan faktor momen seragam yang ekuivalen. Penentuannya adalah sebagai berikut. A. Balok kolom yang tidak memikul beban transversal antara tumpuan dan bidang lentur, yaitu CM sama dengan 0,6 dikurang 0,4 dikali M1 per M2, di mana M1 M2 bernilai positif jika komponen struktur melentur pada kurvatur terbalik dan negatif jika melentur dengan kurvatur tunggal. Lalu M1 M2 adalah momen terkecil dan terbesar yang dihitung dari analisis orde pertama pada bagian komponen struktur yang tidak dikekang pada bidang lentur. Lalu B, bolok kolom yang memikul beban transversal antara tumpuan, maka untuk semua kasus nilai CM sama dengan 1, di mana EI sama dengan rigiditas lentur yang diperlukan untuk digunakan dalam analisis, itu sama dengan 0,8 ribu EI, sama dengan EI untuk metode panjang efektif dan metode analisis orde pertama, di mana nilai E sama dengan 29.000 KSI atau 200.000 MPa. Lalu I sama dengan momen inersia bidang lentur, dan LC1 sama dengan panjang efektif bidang lentur dengan asumsi tidak ada translasi lateral pada ujung komponen struktur IN atau MM. Lalu pengali B2 untuk EVP. B2 sama dengan 1/1 dikurang alfa dikali P story per PE story lebih besar sama dengan 1. Di mana alfa sama dengan 1 untuk DFBT dan alfa sama dengan 1,6 untuk DKI. Lalu P story itu adalah beban vertikal total yang dipikul oleh I tingkat tersebut, termasuk beban kolom. Lalu PE story yaitu kekakuan tekuk kritis elastis untuk tingkat tersebut dalam arah translasi yang ditinjau, yaitu RM dikali HL per delta H. RM sama dengan 1 dikurang 0,15 buka kurung PMF per P story tutup kurung. Itu di mana PMF adalah beban vertikal total kolom-kolom di tingkat tersebut sebagai bagian momen, jika ada dalam translasi yang sedang ditinjau. Yaitu nilainya sama dengan 0 untuk sistem rangka terkekang. Lalu delta H sama dengan drift antar tingkat orde pertama dalam arah translasi yang sedang ditinjau akibat gaya lateral. Lalu H adalah geser tingkat total dalam arah translasi yang ditinjau akibat gaya lateral. Lalu L adalah tinggi tingkat. Berikut adalah struktur portal sederhana. Kami ambil lokasinya di parkiran Fakultas Ilmu Komunikasi USU. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mikael Tarigat. Kemudian untuk perhitungannya, yang pertama itu kita menghitung gaya dalamnya. Itu kita menghitung sigma MA, kemudian kita mencari RVD-nya, baru kita hitung sigma MD-nya. Kemudian kontrolnya itu adalah sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Lanjut, kemudian kita tinjau batang AB-nya, yang dimana yang pertama itu kita mencari SFD-nya, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2. Kemudian untuk BMD-nya X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 4. MX-nya dicari dengan cara minus 4 dikali dengan X. Kemudian untuk NFD, X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 4. NX-nya yaitu adalah min RVA, yaitu min 7,33. Lanjut. Kemudian kita tinjau batang BC-nya, yaitu SFD-nya X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 6. Kemudian untuk mencari LH-nya yaitu min RVA dikali dengan 9X. Kemudian untuk BMD kita mencari MX yaitu MBA ditambah RVA dikali X dikurang 9X dikali setengah X. Kemudian didapat persamaannya dan dimasukkan M0 dan M4.
Kemudian untuk NFD, X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 4. Dan X-nya itu adalah minus RHA, yaitu min 4. Kemudian untuk menentukan Mmax, kita memakai persamaan 1X sama dengan 0. Maka dia dapat X-nya sama dengan 3,66. Rumus Mmax sama dengan min 16 tambah 7,33 dikali 3,66 dikurang 3,66 kuadrat. Dia dapat hasilnya min 2,57. Kemudian kita tinjau batang CD. Untuk SFD, X itu adalah lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2. LX sama dengan 0. Dan X yang lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil sama dengan 4. LX sama dengan P yaitu 4 kilonewton. Dan NFD itu X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 4. NX-nya yaitu min RVD yaitu min 4,67 kilonewton. Dan untuk BMD-nya X itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2. MX-nya dapat 0. Dan untuk X yang lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil sama dengan 4, dipakai persamaan MX sama dengan P dikali X kurang 2. Itu dimasukkan M0 dan M4-nya. Lanjut, berikut adalah gambar BMD dan SFD. Dan ini adalah gambar dari NFD. Selanjutnya akan dijelasi oleh kawan saya, yaitu Melisa Yolanda. Selanjutnya ada menghitung perlu PR dan MR dengan P ke D. Yang pertama itu menentukan properti penampang kolom. Di sini kami menggunakan profil 200 kali 100 kali 5,5 kali 8 dengan mutu baja 37. Dengan D 200 mm, B 100 mm, TW 5,5, TF 8, R-nya 11, IX-nya kami dapat 1840, SX-nya 184, untuk nilai H per TW-nya 33,45, I-nya 222, SY-nya 2680, G-nya 27,16, E-nya 200.000, G-nya 80.000, H-nya 184, PD-nya 2, MD 16, MD 20, ML 10, ML 20, L-nya 600, K-nya 2, P-nya 3,14, M1-nya 19,2, M2-nya 0, diameternya 1, FY-nya 240, FU-nya 37, dan LC-nya 1.200 cm. Lalu menghitung beban ultima rencana, PU-nya 1,2 dikali PD ditambah 1,6 PL didapat 2,4 km/meter. MU-nya 1,2 dikali MD1 ditambah 1,6 ML1 didapat 19,2 kN/meter. Lalu MU2-nya 1,2 MD2 ditambah 1,6 ML2 didapat 0. Langkah ketiganya menghitung faktor pembesaran momen akibat P. PS1 itu V kuadrat kali ES1, EI per LC1 kuadrat. Didapat PE1-nya itu 2519,67. Lalu dicari CM-nya 0,6 dikurang 0,4 kali M1 per M2 dapat 0,6. Karena melengkung pada kurva tertunggal, maka nilai M1 per M2-nya bernilai negatif. Sehingga didapat 0,600572047. Selanjutnya menghitung kotakan rencana diameter PN itu menghitung properti geometri penampang tekan dengan AG-nya 27,16. IX-nya 1840, Y-nya 222, RX-nya itu IX per A didapat 6,77,
RY-nya IY per A didapat 2,351. Selanjutnya dicari nilai J dari sepertiga dikali BT pangkat 3 didapat 443337,67. Lalu dicari nilai CW dengan rumus IY H0 kuadrat per 4. H0 ini jarak antar titik berat sayap. Sehingga perhitungannya didapat 348135152. Lalu dijumlahkan IX dan Y-nya 1840 ditambah 222 didapat 2062 atau 262 cm atau 22 20 20.000. Maksudnya menentukan klasifikasi penampung berdasarkan tabel 4.2. Sayapnya itu delta R sama dengan B per T. Sehingga didapat 6,25. Karena lambda lebih kecil dari lambda R, maka termasuk profil non-langsing. Untuk badan didapat 18,18182 sama juga itu profil non-langsing. Selanjutnya menentukan tegangan krisis tekuk lentur. LC per R didapat LC lebih besar dari 4,71 akar E per FY. Nilai E-nya itu sama dengan FCR, jadi 0,877 FE dan 1,4531 MPa. Lalu menentukan tegangan krisis puntir, FE-nya didapat dengan menggunakan rumus berikut didapat 172,07 dan nilai FCR-nya 133,87 MPa. Selanjutnya langkah 8 akan dijelaskan oleh teman saya Raisa. Selanjutnya menghitung kuat perlu PR dan MR dengan PD. Pertama, kuat tekan nominal kolom profil IWF, PN di mana FCR kali A. Hasilnya itu 3635,85. PC-nya itu sama dengan 0,9 dikali PN. Hasilnya itu 3272,26 kilonewton meter. Terus yang ke-9, kuat lentur penampang pada kondisi plastis, di mana ZX sama dengan BTW dikali D kurang T tambah 0,25 W kali H kuadrat. Yang hasilnya 174.687 mm kubik. MP sama dengan ZX kali FY yang hasilnya 41,92 kilonewton meter. Yang ke-10, cek klasifikasi profil berdasarkan tabel 7.1. Lambda PF sama dengan 0,38 akar E per FY. Yang hasilnya 10,9696. Habis itu RF sama dengan 1 akar E per FY sama dengan 28,8675. Karena itu lambda PF lebih kecil dari lambda RF, maka termasuk kompa. Lambda PW sama dengan 3,76 akar E per FY hasilnya 108,5419. H per TW sama dengan 33,45. Karena lambda PW lebih kecil dari lambda RW, maka termasuk kompak juga. Yang ke-11 menentukan kekuatan lentur nominal atau MN berdasarkan kriteria F2, di mana lele sama dengan 41,924 kN
Dan tekuk torsi lateralnya itu LP sama dengan 1,0862118 meter. LR sama dengan rumus sebagai berikut. Di mana LB sama dengan 4 meter, L-nya sama dengan 222 cm, pangkat 4, CW sama dengan 34813,152 mm, pangkat 6, SX sama dengan 18.400, R kuadrat TS itu 47,78, Y-nya sama dengan 44337,67 mm, pangkat 4, sehingga LR sama dengan 1511,025902 yang dibulati jadi 15,11 meter. Yang ke-12 menghitung faktor CB untuk memasukkan pengaruh bentuk momen antara dua pertambatan lateral. H0 sama dengan 2,67 kN, MA sama dengan min 12 kN, MB sama dengan minus 8 kN, MC sama dengan minus 4 kN. Sehingga CB sama dengan 1,667. Yang ke-13 menentukan kekuatan lantur nominal atau MN berdasarkan kriteria F2. MN sama dengan 126,89 kN. Yang ke-14 menentukan kuat lantur balok MC sama dengan 0,9 kali 56,13398 yang hasilnya 114,2078 kN. Yang ke-15 menentukan kuat lantur balok PR sama dengan PC, di mana 3.272,26 per 2,4 adalah 0,000733 karena PR per PC lebih besar sama dengan 0,2, maka PR per PC tambah 8 per 9 dikali MRX per MCX tambah MRY per MCY lebih besar sama dengan 1. Sehingga hasilnya 0,711845 lebih kecil dari 1. Sehingga hasilnya oke. Sekian dari presentasi kami. Lebih kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.